Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa mendengarkan atau menyimak ilmu. Yang mana insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hukum membaca basmalah atau ta'awud ya di setiap kita membaca Al-Quran, baik di awal surat atau surat ya maupun di pertengahan surat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembacaan basmalah. Ya, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada perselisihan di antara para ulama apakah bismillah ini masuk ke dalam ayat atau surat maksudnya ataukah tidak. Ya, ataukah dia hanya sekedar penyambung. Ya, afwan maksudnya pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, wa yanbaghi ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin ya siwa bara'atin. Ya, kata Imam An-Nawawi ya bahwasanya setiap orang yang hendak membaca Al-Quran seharusnya dia memulai, ya maksudnya setiap orang yang membaca Al-Quran di awal surat ya hendaknya membaca basmalah, ya hendaknya membaca basmalah, ya kecuali surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah yaitu surat At-Taubah, karena di sana tidak tercantum basmalah. Ini pun ada bukan perselisihan, ada pendapat ya terkait alasan kenapa basmalah ini tidak ditulis di surat At-Taubah. Ada yang mengatakan bahwasanya surat At-Taubah itu berisi tentang peperangan, kemudian hukuman-hukuman ya. Maka tidak cocok ya ketika dicantumkan basmalah yang di situ menerangkan sifat Rahman, sifat Rahim, sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat bahwasanya surat Al-Baro'ah atau At-Taubah ini masih satu surat dengan surat berikut sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah ini masih dalam satu surat ya. Sehingga di situ tidak tercantum basmalah. Ya, seperti itu. Jadi masih ada keterkaitan ya. Di situ masih ada keraguan apakah At-Taubah ini masuk ke dalam surat Al-Anfal ataukah tidak, sehingga di situ tidak dicantumkan basmalah. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah ini masuk ke dalam surat ya, sehingga ketika kita memilih pendapat itu hukumnya wajib untuk membaca basmalah di setiap kita memulai di awal surat ya. Adapun ketika kita berpendapat bahwasanya basmalah itu hanya sekedar pemisah, yaitu sifatnya dianjurkan ya, dianjurkan. Namun untuk kehati-hatian ya lebih baik kita mengucapkan basmalah setiap awal surat ya yang akan kita baca. Demikian. Adapun membaca ta'awud atau isti'adzah ya dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya ini bisa kita baca baik di awal surat ataupun di pertengahan surat karena dalilnya umum ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an maka mulailah dengan beristi'adzah ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk ya. Demikian. Jadi boleh
di awal surat ya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah, kemudian mulai awal surat. Ya, atau di pertengahan surat ya. Misalkan kita membaca wallahu alladzi la ilaha illahu, ya kita mulai dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu membaca basmalah. Meskipun boleh saja kita membaca basmalah di pertengahan surat. Ya, urutannya sama kayak atau seperti tadi ya di awal surat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu alladzi la ilaha illahu. Yaitu juga sebetulnya tidak mengapa ya. Kemudian lafaz ta'awud atau isti'adzah yaitu tidak hanya sebagaimana yang kita ketahui ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang melainkan di sana ada lafaz lain yaitu a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim, yaitu jadi boleh kita menggunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Dua-duanya boleh kita amalkan ya. Demikian. Dan pembacaan atau dianjurkannya ya, ta'awud ini sifatnya dianjurkan ya, hukumnya dianjurkan, disunahkan. Disunahkannya membaca ta'awud ya itu hanya tatkala kita hendak membaca Al-Quran ya, artinya membaca Al-Quran tilawah ya, bukan dalam rangka untuk berdalil ya, bukan dalam rangka untuk berdalil. Ya, misal kita khutbah atau kita ceramah ya, kemudian kita membawakan dalil dari Al-Quran, maka tidak perlu kita membaca isti'adzah atau ta'awud ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka ini tidak perlu kita membaca ta'awud ya. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ta'awud ya sebelum tadi ya ayat yang kita bawakan ya. Jadi seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu ini ucapannya Allah ya. A'udzu ini ucapannya Allah. Ya, karena bersambung dengan ayat berikutnya. Ya, maka ini tentunya tidak boleh, karena ya ta'awud itu atau lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan lafaz dari Al-Qur'an ya, bukan lafaz dari Al-Qur'an. Adapun alasan yang kedua ya tidak diperbolehkannya ya karena seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan dari godaan syaitan ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya maha kuat ya. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada satupun makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah meminta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seolah-olah itu ucapan Allah yang maknanya meminta perlindungan. Nah, ini keliru ya, ini kesalahan besar, kesalahan berat ya, demikian. Yaitu menurut pendapat yang anak pilih. Ya, jadi tidak perlu kita melafadzkan isti'adzah atau ta'awud tatkala kita hendak berdalil ya, kecuali ketika kita hendak tilawah atau membaca Al-Qur'an. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, jangan diikuti, silakan ambil pendapat yang benar dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dari kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.